نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Ar-rabi'u yang keempat, massu farjil adami, mengusap farjinya anak Adam. Kemarin itu waladi kita masih membahas tentang masalah asbabul hadath, penyebab orang memiliki hadath. Sampai sekarang kepada nomor keempat, ar-rabi'u yang keempat, massu farjil adami, yaitu mengusapnya farjinya anak Adam. Berarti di sini ada hal yang pertama harus adami. Berarti kalau mengusap farjinya bahimah, hayawan, itu tidak membatalkan wudu. Harus farjinya adami. Kemudian bibaltinil kaffi, dengan dalamnya telapak tangan. Kalau telapak tangan itu ini namanya telapak tangan. Ini telapak tuh di sini. Wal asabi'i, dan jari jemari khosotan secara khusus. Jadi membatalkan wudu itu atau memiliki hadas itu ketika orang mengusap farji anak Adam dengan dalamnya telapak tangan dan jari-jari. Cara ngukurnya begini waladi. Ustaz sudah sering mencontohkan tuh cara ngukurnya begini. Ditekankan, ini yang tertutup namanya batin. Yang tertutup ini namanya, kalau jempol nggak bisa. Di jempol harus seperti ini. Nah, ini yang tertutup namanya batin, dalam. Tapi kalau yang tidak tertutup, tuh lihat. Ini pinggiran ini namanya hawashi atau hiraf. Hawashi ini atau hiraf ini tidak membatalkan kepada wudu atau tidak menyebabkan hadas. Tapi yang menyebabkan hadas itu batin, seperti ini. Itu memang ada hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, idza afdha ahadukum yadahu ila farjih falyatawadda. Dalam makna hadis Rasulullah SAW katakan, kalau seseorang menurunkan tangannya ke farjinya, maka batal wudunya. Tapi dengan catatan, tidak ada hail, tidak ada satir, tidak ada penghalang. Jadi telapak tangan bertemu dengan farji, seperti ini. Makanya contoh masalah penting nih, ini masalah penting. Ibu-ibu itu kadang-kadang begini. Ibu-ibu itu sudah wudu, sudah mandi, sudah wudu, akhirnya dia mau sholat, misal anaknya ini yang kecil buang air besar atau buang air kecil. Kemudian si ibunya buka dulu mukenanya, dia cebokin dulu anaknya. Pada saat dia cebokin anaknya, otomatis tangannya itu menyentuh kepada farjinya anak Adam. Nah, maka si ibu tersebut itu wudunya batal. Dia wajib mengulangi lagi. Tapi rata-rata ibu-ibu itu langsung wudu, langsung sholat aja. Nggak bisa. Dia harus menjalankan wudu terlebih dahulu. Alhamdulillah, harus menjalankan wudu terlebih dahulu. Karena dia mengusap kepada kubul atau dubur anak Adam. Kubul di sini baik itu laki-laki ataupun perempuan. Makanya di sini diteruskan tuh. Walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Au bila syahwatin, atau tanpa ada syahwat. Kubulan, kepada kubul. Kubul itu apa? Ini laki-laki waladi. Laki-laki itu punya zakar, kelamin. Itu yang bulat, yang tempat pemotongan ketika disunat, itu namanya kubul. Ini tuh kubul.
Adapun dari tempat pemotongan sunat di sini ke sini itu namanya qasbah. Ya, dari pemotongan tempat sunat ke belakang itu namanya qasbah. Namanya qasbah. Tapi dari pemotongan sunat ke depan namanya kubul. Ya, namanya kubul. Jadi ini kubul, di sini ke sini qasbah, full segini namanya zakar. Fullnya. Kalau yang di bawah dua itu bayadhatain, dua telur. Atau dalam bahasa Arab lain unthayain. Dan unthayain ini disebutnya unthayain. Dua biji. Itu kalau dipotong itu tidak akan apa-apa, tidak akan mati orang. Cuma tidak akan pernah punya keturunan. Namanya dipagas. Kalau yang dipotong ininya namanya dipagas. Ada yang dipotong ininya namanya majbub. Ini kalau dipotong nggak apa-apa tadi, nggak bahaya. Kalau dipotong nggak bahaya. Yang bahaya kalau ditarik, bisa mati orang. Kalau dipotong nggak. Kenapa dipotong? Biasanya biar montok. Makanya hewan-hewan itu biar gemuk hewan itu dipotong itunya. Jadi birahinya itu nggak bisa. Jadi dia montok jadinya gemuk. Di dunia hayawan dilakukan itu. Boleh apa enggak? Ikhtilaf ulama. Tapi yang paling mu'tamad haram, tidak boleh. Kalau di manusia apalagi. Haram. Itu kubul. Itu namanya apa? Perhatikan perbedaannya. Tidak boleh santri tidak memahami mana kubul, mana qasbah. Hati-hati. Mesti paham. Karena ini kaitan dengan hukum yang terjadi setiap hari. Nah, ini kubul namanya di sini. Ini kubul di sini. Ini kubul ini kalau disentuh sama telapak tangan batal. Dengan catatan tadi dalam hadis Nabi, satu, tidak adanya penghalang. Dua, tidak adanya penutup. Kalau adanya penghalang seperti ini zakar, ini pakai sarung begini. Gini, ada santri gatel, garuk-garuk sama dia. Misal, batal nggak kalau begini? Enggak, karena ada penutup, ada penghalang. Makanya kata Nabi, idza afdha ahadukum yadahu ila farjihi bila satirin wala hijabin falyatawadda. Itu hadis. Dalil. Idza afdha ahadukum, apabila menurunkan salah satu di antara kalian, yadahu kepada tangannya, ila farjihi kepada farjinya, bila satirin tanpa adanya satir, wala hijabin dan tidak adanya hijab. Bagaimana? Falyatawadda, maka wajib dia berwudu. Hati-hati, ingat-ingat, wajib dia berwudu. Ya. Kemudian selanjutnya duburan atau dubur. Kalau dubur itu apa namanya? Umum, sama aja, laki-laki perempuan, dubur itu sama. Nah, dubur itu yang mana? Waladi, dubur itu persis ujung keriput jigo. Oh, keriput 25. Jadi setiap manusia itu duburnya itu di belakangnya ada keriput. Kalau dihitung keriputnya ada 25. Pernah ngitung ente sah? Pakai kaca gitu itu 1 2 3 4 5 6. Itu keriputnya 25. Mana yang dikatakan dubur? Perhatikan. Yang dikatakan dubur itu dari ujung keriput ini ke arah dalam. Persis dari ujung keriputnya. Dari ujung keriput ke arah dalam itu yang disebut namanya dubur. Kalau disentuh begini batal. Disentuh batal wudu. Dia punya hadas. Makanya tadi ibu-ibu pada saat dia sudah wudu, ibu-ibu itu sudah mandi, sudah bersih, mau sholat, anaknya pup. Akhirnya mereka cebokin dulu. Pada saat cebok otomatis telapak tangannya nempel nggak? Nempel telapak tangannya. Maka pada saat tempel, ini si ibu tidak boleh langsung sholat. Makanya dia harus menjalankan wudu terlebih dahulu. Karena dia menjalankan salah satu asbabul hadas. Zakaron laki-laki
au unsa atau perempuan, sama aja, min nafsihi dari dirinya, au min ghairihi atau dari orang lain. Siapa aja? Pokoknya dari dirinya atau dari orang lain itu membatalkan kepada wudu. Paham tidak? Tapi kalau yang perempuan bagaimana? Farjinya. Nah, itu nanti inti murajaah sendiri. Batasannya di mana yang batalin wudu itu? Batasannya. Kalau laki-laki kan tadi tuh, ini tempat sunat dipotong di sini, ini ke depan ini yang batalin wudu. Jadi kalau nyentuh begini batal wudu. Tapi kalau garuk-garuk di sini nggak batal wudu, nggak batal. Kenapa tidak batal? Karena ini kosbah. Jadi untuk yang mengenal punya laki-laki ente wajib. Kalau punya perempuan baca sendiri. Karena gampang punya perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya au ghairihi atau bukan dari dirinya, walau min mayitin, walaupun dari nggak ada kerjaan, mayit dipegang-pegang ente mah. Batal wudu syuk. Kayak orang mandiin mayit itu kalau orang mandiin mayit itu kan sebenarnya harusnya tangannya pakai sarung tangan, tapi sarung tangan yang kain. Sarung tangannya itu harus sarung tangan yang kain. Supaya apa? Supaya dia itu memudahkan untuk menyentuh ke dalam, ya, dan tidak bersentuhan kulit yang memandikan dengan kulitnya si mayit. Karena bersentuhan nanti megang tempat aurat nggak boleh. Ini kadang-kadang. Kita dulu praktek sudah belum praktek mandiin mayit? Belum lah. Praktek mandiin mayit? Oh, sahih belum? Hari Kamis kita praktek mandiin mayit. Kamis semua santri subuh pagi-pagi kita praktek mandiin mayit setelah makan. Paling 1 jam 2 jam paling. Kita praktek mandiin mayit. Harus paham semuanya. Jangan sampai nggak mengerti praktek mandiin mayit, kagak paham, jangan. Itu harus disiapin sarung tangan tuh. Kalau tidak ada sarung tangan, potong kain seukuran 50 kali 20, mau dilipatkan begini, tuh. Sentuh ke dalam. Supaya apa waladi? Supaya bersih. Nah, kalau ada orang ternyata nyentuh ternyata kepada kubulnya atau duburnya si mayit, batal wudunya. Itu termasuk asbabul hadas. Menjadi punya hadas. Walau mayitan walau min mayitin, walaupun dari mayit. Paham tidak? Dulu waktu Ustadz pertama kali belajar mandiin mayit, pertama kali belajar praktek maksudnya. Waktu pertama kali belajar praktek mandiin mayit, ceritanya mandiin tuh kan, dan itu ditanya dulu, siapa yang ikut praktek mandiin mayit harus siap mandiin, siap enggak? Siap. Udah, biar berangkat. Salah satunya Ustadz belajar, liatin praktek. Pertama diliatin dulu kebutuhan mandiin mayit apa aja, fungsinya buat apa, ini fungsinya buat ini buat ini buat ini, siwaknya, tusuk giginya, ini pokoknya disiapin semua. Beres, akhirnya belajar praktek, bukan mayit asli, teman-teman jadi mayit, Ustadz jadi mayit gitu tuh, jadi mayit. Nah ini nanti begini, cara wuduin begini, cara ini begini, udah beres praktek, dibikin jadwal. Kalau ada yang meninggal, nanti kan diumumin di masjid, itu jadwal pertama fulan Ustadz gak masuk. Nah, jadwal kedua baru nama Ustadz masuk. Kan itu ke pesantren itu kan kedengeran pengumumannya. Pengumuman aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi al-baqalillah. Tufi. Fulan bin fulan. Sya'a. Kata. Ini. Cuma mandiin. Keluar santri itu yang catatan pertama tadi. Keluar mandiin. Ustadz masih aman. Aduh, alhamdulillah. Ini praktik pertama kali nih. Aduh, alhamdulillah. Belum. Besoknya ada yang meninggal, diumumin, fulan bin fulan tufi, kada. Waduh, berangkat ke timnya Ustadz nih teman-teman.
Pas berangkat ya Allah waladi. Pertama mandi ini tuh enaknya ya Allah. Ternyata mayatnya itu sakit lama penyakit gula. Itu sudah diamputasi, 2 kakinya udah habis sampai ke dengkul. Akhirnya apa? Pas pengamputasian terakhir sampai paha meninggal. Jadi mayatnya nggak ada kakinya, masih basah lagi, ada darahnya. Aduh, itu mandiin ya Allah, diusapin kemana kakinya? Kagak. Akhirnya aduh, ada satu temen Ustaz namanya Muhammad Utsman Syarif. Muhammad Utsman Syarif itu langsung muntah. Wah, langsung pulang dia ke pesantren tuh, ya beres lah pulang ke pesantren. Gal hadza awal marrah wa akhir marrah. Ini ana mandiin mayit pertama kali dan ini yang terakhir kali. Ana ma yabgha ana aghassil mayit abadan katanya. Karena waladi mandiin, makanya Isma mandiin mayat itu makanya dalam hukum boleh dibayar pakai uang mayit, boleh. Mandiin mayat itu jangan disepelekan, harus dikasih hadiah benar-benar. Karena paling capek ente. Di sisi lain mandiin mayat itu problemnya apa? Kalau ketika mandiin mayat, kan nanti si mayat itu diurut ininya, nanti pas praktek kita. Itu diurut di sini. Diurut. Itu kalau sampai kotorannya keluar, ya Allah waladi, orang yang sudah meninggal itu kotorannya itu tingkat baunya itu bisa 10 sampai 20 kali lipat dari orang yang hidup. Dari orang yang hidup bisa 10 kali lipat sampai 20 dari orang yang hidup. Jangankan keluar kotoran, jangan. Kentut aja dia. Pas diurut deh, ces. Itu yang mandiin langsung. Wah. Makanya perlunya ada bukhur, pewangi. Dinyalain tuh pewanginya. Kalau kita pakai gahru atau luban, itu asap tuh jadi asap luban. Jadi pada saat diurut ininya, keluar kotorannya, itu tidak ada pembandingnya. Harusnya masuk ke hidung 10 kekuatannya, nyesek gara-gara ada asap ini, jadi cuma 1 paling. Karena tetap walaupun ini asap bukhur keluar, ini aroma keluar, ini bukhur kalah. Kalah bukhur itu. Allah bisa sekalah itu. Mandiin mayat. Makanya orang yang mandiin mayat itu mesti benar-benar dikasih. Mesti benar-benar dikasih. Jangan disepelein yang mandiin mayat. Makanya Ustadz paling setuju kalau ada tempat kemudian membiasakan yang mandiin mayat itu dihormati. Dihormati itu dikasih hadiah. Uangnya per orang berapa. Ketua yang mandiinnya dikasih agak gede. Kadang-kadang ada satu kampung Ustadz pernah mandiin mayat di daerah Bogor, pernah Ustadz. Jadi ada orang meninggal, wasiat. Orangnya wasiat, saya kalau meninggal ingin dimandiin sama Ustadz Abdul Muhyi. Akhirnya wafat orangnya, keluarga telepon, Ustadz ini orang tua saya wasiat pengen dimandiin sama antum. Bisa nggak antum mandiin? Kata Ustadz, ya insya Allah bisa. Berangkat ke sana, Ustadz mandiin. Dia sama Ustadz dimandiin, lengkap, rapi, afdol, sempurna. Alhamdulillah. Apa itu? Suara apa? Apa itu? Hah? Ada mayit kesinggung, bukan? Nah, waladi. Oh, baterainya habis. Kayak betulin dulu. Sudah?
Hmm? Nah, akhirnya beres auladi, Ustadz mandiin tuh. Ustadz mandiin, apa lengkap, rapi, afdol. Setelah dimandikan, Ustadz pulang ceritanya. Ikut sholat, tapi pulang. Subhanallah, pertama apa? Ustadz itu dikasih uang sedikit. Itu biasa. Apa hebatnya lagi? Dikasih sarung baru, dikasih koko baru, dikasih peci baru, dikasih piring baru, dikasih gelas, dikasih sendok, dikasih garpu, dikasih kaos oblong. Dikasih. Ustadz bingung. Ini kok apaan nih? Karena nggak biasa di kita, di kampung kita. Akhirnya apa? Beliau ngomong, Ustadz katanya, di kampung kami sudah galib. Galib itu udah biasa. Kami ini menghormati kepada orang yang memandikan mayat, itu seperangkat kebutuhan mayat dalam satu hari, apa saja, itu kita kasih. Dan itu semuanya baru katanya. Ustadz mikir, oh bagus juga ini kebiasaan. Maksudnya apa? Ada penghormatan kepada yang memandikan mayat. Karena mandiin mayat itu paling berat. Dalam masalah ngurus jenazah itu, berarti yang paling berat itu dua. Satu, memandikan mayat dengan mengkafani, itu satu paket. Yang kedua, menggali kuburan. Makanya memandikan dan mengafankan, ini jadi kalau bahasa memandikan dengan ngafanin itu satu paket. Memandikan mayat dengan menggali kuburan ini berat. Harus dua orang ini dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Apalagi itu apa? Ngegali mayat. Kadang-kadang kalau kuburan umum sudah banyak yang dikubur. Itu pas gali ketemu tulang, ketemu orang. Kadang-kadang gali, ternyata berdekatan. Pas dikelilingi kerobet, kelihatan ada apa? Ada jusah itu ada bangkai. Ada bangkai, ada kain kafan, ada apa? Kejadian, kejadian. Maka itu talib, santri harus bisa memahami itu. Itulah. Kalau di Cipetir, siapa yang mandiin mayat laki-laki? Siapa? Waharun kita. Oh, Masya Allah. Saya nanti kalau santri habis praktek, deketin Waharun biar pada mandiin mayat. Duburan au dzakaran au untha min nafsihi au ghairihi walau min mayyit, walaupun dari mayit. Wa tiflin, tuh tiflin itu siapa? Anak kecil, sama tuh. Wa mahalli jabbin, dan tempat jab. Apa jab? Jab itu tadi pemotongan. Kalau terjadi pemotongan, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau terjadi pemotongan tuh gini Walid, ini orang misalnya zakarnya itu dipotong. Tek, di sini kan dipotong. Misal, maka sekarang penggantinya itu di sini tempat pemotongan itu batal. Tempat pemotongan, wa mahalli jabbin, tempat pemotongan. Wa iniktasa, walaupun tertutup itu mahal, fa'ilnya iktasa itu mahal. Wa iniktasa, walaupun tertutup itu mahalli jabbin, jildan, dengan kulit. Walaupun sudah ketutup kulit, tetap itu batal. Awil asyalla, atau yang lumpuh. Tangan orang yang lumpuh, megang dia tuh batal tetap. Walau maktu'an. Walau maktu'an, walaupun terpotong, batal tuh. Naudzubillah, a'antala. Ente lagi jalan, nemu dikeresek, apaan sih ini? Pas ente ambil, kayak sosis ditelek-telek, apaan sih? Zakar laki-laki. Nggak tahu siapa yang buang. Tapi ente sudah megang apanya? Kubulnya, batal nggak udah ente? Batal, walau maktu'an, walaupun terputus. Siapa ini perempuan yang bisa mutusin ini? Au maktu'an, atau yang terputus. Wa biyadi syalla, dan dengan tangannya syalla. Syalla itu orang yang lumpuh tadi sudah, sama aja. La farji bahimatin, tidak farji bahimah. Bahimah itu apa? Hewan. Kalau farjinya hewan enggak? Layan kun, tidak batal. Tidak batal wudunya kalau menyentuh farji bahimah. Paham tak? Ente pergi lihat gajah. Gajahnya itu mau kawin sama ceweknya. Keluar zakarnya sama ente, dipegang dulu misalnya. Batal nggak wudunya?
enggak batal, karena itu namanya farji bahima enggak batal. Ente bahima enggak batal. Syahwat binatang itu yang paling kuat itu toir, burung. Syahwat binatang yang paling kuat itu burung. Burung itu paling kuat syahwatnya. Burung. Yang paling kuat di antara burung, ini kan burung banyak. Yang paling kuat apa? Usfur. Usfur itu burung pipit. Itu syahwat paling kuat. Satu-satunya binatang yang paling kuat disejarahkan dalam kitab itu usfur. Usfur itu apa namanya? Burung pipit. Antara paling kuat itu usfur. Usfur itu makanya usfur itu dalam satu waktu bisa 100 kali menghadapi perempuan. Usfur itu. Bilain kita tanpa berhenti. Beres. Si usfur. Padahal di burungnya apa? Kecil usfur. Usfur itu burung, kalau di kita piit. Kalau di kota pipit kalau nggak salah, burung pipit ya. Yang kecil tuh. Usfur. La farji bahimatin, tidak membatalkan farji bahima, wala biru'usil asabi', dan tidak batal dengan apa? Ru'usil asabi', ujung-ujungnya apa? Jari jemari. Wala bainahuma wala bainaha, dan tidak di antaranya. Tadi tuh, antara tuh ini. Ini ru'us, ini antaranya nih. Hirf, pinggiran. Wa hirfil kaf, ini hirfil kaf tuh ini. Hirf itu pinggiran, kaf itu telapak tangan. Ini sama. Ini tidak batal, ini tidak, ini ya. Makanya tadi patokannya tuh, segini kan tuh. Nah, ini yang tertutup itu yang membatalkan. Yang terlihat tuh pinggiran, yang terlihat apalagi atas ini, itu semua tidak membatalkan kepada wudu. Wala yanqudu, dan tidak membatalkan. Nah, ini yang lain lagi nih waladi. Wala yanqudu, dan tidak membatalkan qai'un qai'. Qai' itu apa namanya? Muntah. Apa yang disebut muntah? Muntah itu ma yakhruju minal ma'iddah. Sesuatu yang keluar dari perut itu namanya apa? Muntah. Ma yakhruju minal ma'iddah. Sesuatu yang keluar dari perut itu namanya muntah. Muntah batal wudu enggak? Enggak. Muntah tidak membatalkan kepada wudu. Wa fasdun, dan fasad. Fasad juga tidak membatalkan wudu. Apa fasad? Fasad itu kemarin kalau bahasa kita dipatik. Ada lagi yang menerjemahkan fasad itu pasdu, dipasdu. Mau dipasdu enggak? Rata-rata dipasdu di sini. Tapi ada yang di kaki, ada yang di tangan, pasdu namanya, dikeluarkan darahnya. Kemudian waru'af, dan tidak membatalkan ru'afun. Ru'af itu keluar darah dari hidung. Keluar darah dari hidung itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Alhamdulillah, itu tidak membatalkan. Dulu kayak si Wildan kemarin tuh belajar apa namanya? Wildan kemarin. Bekam. Bekam itu membatalkan wudu enggak? Sama. Bekam itu dengan fasad sama. Dia metode mengeluarkan darah. Itu salah satu cara pengobatan Nabi Muhammad. Nabi itu kalau dibekam, nih dengerin, Nabi itu kalau dibekam itu bukan waktu sakit. Orang sekarang suka begini ngomongnya nih. Orang sekarang begini. Apaan bekam? Bener sunnah Nabi tapi kurang berfungsi. Loh, kurang berfungsi gimana? Waktu saya sakit, saya dibekam, biasa aja. Mendingan ke dokter. Salah ente. Bekam itu bukan untuk mengobati secara khusus. Kalau bekam untuk mengobati, itu ada bekam khusus dengan dicampur pengobatan. Bekam itu untuk menjaga kesehatan. Kalau ente mau tahu. Makanya orang yang sehat harus dibekam agar dia tidak sakit. Kalau orang yang sakit dibekam ya lama. Kalau dia orang sakit lama. Artinya apa? Tidak cukup dengan dibekam, harus ditambah dengan pengobatan dalamnya, dengan ini itunya. Karena mengobati penyakit yang sudah menjangkit kepada orang sakit dengan bekam saja
Itu bisa, tapi butuh waktu. Tapi yang sudah pasti kontan manfaatnya itu orang sehat dibekam. Nah itu baru. Kenapa? Menjaga dirinya dari penyakit dan lain-lain. Karena darah kotornya dikeluarin terus. Karena kan orang itu kalau sakit, wala dia ada penyumbatan. Di urat itu ada penyumbatan-penyumbatan, sakit akhirnya. Nah dengan bekam akhirnya dikeluarkan, penyumbatan itu diringankan. Nah, orang kalau dibekam batal wudu nggak? Pertama, dia tidak batal wudu. Satu itu. Yang kedua, bekas bekamnya wajib dicuci nggak? Itu kan keluar darah. Wajib dicuci nggak? Nggak wajib. Dimaafkan. Di dalam riwayat Imam Hakim kalau tidak salah, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla wa lam yatawadda wa lam yazid ala ghasli mahajimih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dibekam. Kemudian beres dibekam, Nabi langsung salat. Kemudian Nabi tidak wudu kembali dan Nabi tidak mencuci bekas ghazr, bekas lubang-lubang dari bekam. Nabi langsung salat. Ihtajama wa shalla wa lam yatawadda wa lam yajid ala ghasli mahajimih. Nabi Muhammad dihijam, kemudian salat, Nabi tidak wudu kembali dan tidak mencuci bekas jarum-jarum atau bekas keluar darah ketika dihijam. Hijam itu dibekam. Paham tidak? Jadi nggak batal tuh. Wa qahqahatin, dan tidak batal lagi qahqahah. Qahqahah itu apa namanya? Tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abdihku yanqudus shalah. Tertawa itu membatalkan kepada salat, wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan kepada wudu. Hati-hati itu. Apa? Jadi qahqahah itu bukan membatalkan kepada wudu, tapi qahqahah membatalkan kepada salat. Qahqahah itu tertawa keluar suara waladi. Itu. Ente lagi salat Allahu Akbar, lihat ada yang lucu. Batal. Maksudnya ente salatnya apa? Batal. Ente salatnya batal karena melihat apa? Karena ente tertawa, qahqahah. Tapi batalin wudu enggak qahqahah? Tidak. Qahqahah tidak membatalkan kepada wudu. Qahqahah. Ente ingat-ingat qahqahah. Qahqahah itu tertawa apa? Keluar suara. Ada qahqara, ada lagi. Kalau qahqahah tertawa keluar suara. Kalau qahqara nanti di kitab ketemu. Kalau qahqara itu jalan kaki tapi mundur ngelawan arah. Orang jalan ke sana, ente jalannya mundur kemari, itu qahqara namanya. Jalannya itu mundur ngelawan arah. Itu biasanya pada saat apa? Pada saat tawaf. Di bab tawaf nanti kalian akan menemukan namanya qahqara. Di sini qahqahah. Di situ qahqara. Hampir sama aja. Dari qahqah juga si kokoh. Wa tidak batal lagi apa? Wa akli lahmi jazurin, dan memakan daging unta. Jazur itu lahmil ibil, daging unta. Paham tidak? Ya, lahmul jazur itu lahmul ibil. Alhamdulillah. Di syarah ada itu enggak? Ada illatnya enggak di situ? Di syarahnya apa? Wa aqli lahmil jazur terus? Apa? Oh itu ya. Warid hadis bahwa Nabi itu wudu ketika makan daging unta, dan Nabi itu wudu ketika makan makanan yang tersentuh api. Jadi makanan yang kena api itu wudu Nabi Muhammad. Tapi di akhir hayatnya Nabi tidak, lam yatawadda, Nabi tidak wudu lagi. Nah itu namanya mansukh. Mansukh itu hukum yang pertama itu dihapus dengan hukum yang kedua. Namanya nasikh
wal mansukh. Jadi terhapus sudah. Tapi di mazhab Syafi'i juga sama. Dulu di mazhab Syafi'i, di mazhab di qaul qadim, makan daging unta itu membatalkan wudu. Karena daging ini apa? Nabi SAW apa namanya? Unta ini tidak terlepas dari syaitan, marabitu syaitan. Alhamdulillah. Apa itu Ustaz lupa, ada kalamnya Habib Salim itu bagus banget. Tapi lupa Ustaz. Tentang itu orang-orang Afrika karena senang makan daging apa sih namanya? Kuda kalau nggak salah. Mereka senang joget. Tapi kalau orang-orang Arab senang makan daging unta. Orang Arab itu makanya gampang marah. Apa sih? Bukan gampang marah, apa sih? Apa bahasanya? Jadi mudah tersinggung gitu. Unta kan begitu. Unta itu begitu. Makanya yang hebat itu makan ayam kampung. Ayam kampung tuh gizinya, kuatnya. Itu kalau mau punya himmah, makanya ayam kampung. Biar berkah ayam kampung nular ke ente. Tapi kalau makan ayam negeri jangan. Nanti takut nular penyakitnya kayak ayam negeri. Ya jelis. Ente tahu nggak? Dulu Ustaz lagi mondok nih. Ustaz ingetin lagi. Dulu Ustaz lagi mondok ditanya. Kenapa telur ayam kampung lebih mahal daripada telur ayam negeri? Kenapa? Dulu kita lagi jadi santri nggak ngerti kok kenapa lebih mahal. Ya paling vitaminnya dan lain. Ternyata salah. Guru ngomong apa? Karena ayam kampung ini memiliki sifat tawakal. Dia keluar pagi-pagi perutnya kosong, sore-sore pulang ke rumah perutnya kembung. Tapi kalau ayam negeri kenapa murah padahal montok-montok? Karena punya sifat tomak, ngarepin. Dia dikasih, dia kasih, dia suntik, murah makanya. Tapi ayam kampung apa? Keluar. Telurnya kecil tapi lebih apa? Lebih mahal. Makanya itu sifat manusia itu begitu. Kalau manusia punya sifat tawakal, sekecil apapun tubuhnya pasti mahal di mata Allah. Tapi kalau punya sifatnya tomak, mengharap ingin diberi terus sama orang lain, maka itu kehinaan. Itu hina. Paham tak? Hina manusia seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian sekarang masalah keraguan nih. Masalah ragu nih yang terakhir. Wa man tayaqqana, dan barang siapa yang yakin hadatsan kepada hadas. Jadi ada orang yakin dia punya hadas. Wa syakka, dan ragu-ragu fi irtifa'ihi, di dalam irtifa. Irtifa itu terangkat itu hadas. Fahuwa muhditsun, maka orang itu hadas. Itu kemarin kaidahnya yang ini kemarin tuh. Ingat-ingat, al yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan syak. Nah, ini orang yakin punya hadas, ragu-ragu dia sudah wudu apa belum nih gitu. Maka hukumnya dia hadas. Sebaliknya, wa man tayaqqana tuhuran, wa man tayaqqana, barang siapa yang yakin tuhuran suci, wa syakka, dan ragu-ragu fi irtifa'ihi, di dalam irtifa terangkatnya itu tuhur, hilangnya, fahuwa, maka orang tersebut mutatahhirun, itu keadaannya suci. Alhamdulillah, mutatahhir. Kayak gini nih, ente datang ke sini. Tiba-tiba ente mau salat duha. Ente ngomong begini, sudah wudu apa belum ya saya? Batal enggak ya? Saya punya wudu apa batal ya? Ente pikir-pikir. Oh iya, tapi tadi pas mau ngaji, saya ke toilet, saya wudu dulu. Berarti yakin saya punya wudu. Tapi tadi pas habis di toilet, ke kamar, ke sini, terus batal enggak ya? Apa kentut apa enggak ya? Nah, berarti ente itu yakin punya wudu, tapi ragu-ragu apa? Batal apa tidak? Hukumnya bagaimana? Hukumnya ente punya wudu, udah sholat aja, nggak usah banyak ngomong. Kalau sebaliknya, anak tadi pas berangkat mau ngaji belum wudu, karena kan sebelumnya anak udah kencing misalnya, yakin saya belum wudu. Tapi tadi ke sini kan main juga ke sana, wudu apa enggak ya? Yakin punya hadas, ragu-ragu di dalam suci, maka hukumnya berarti dia punya
punya hadas. Seperti itu aja. Lihat aja mana yang yakinnya. Alhamdulillah. Kemudian kalau dua-duanya yakin bagaimana? Perhatikan. Wa in tayaqqanahuma. Dan kalau yakin orang tersebut kepada tuhur dan hadas, kepada suci dan hadas, wa syakka dan ragu-ragu orang tersebut fis sabiqi di dalam yang terdahulu. Sabik itu yang lebih awal. Minhuma dari suci dan hadas. Nah, bagaimana hukumnya? Fa illam ya'rif, maka kalau tidak tahu orang tersebut, maka keadaan yang ada qablahuma sebelum dua-dua itu, au arafahu atau tahu orang tersebut kepada keadaan, wa kana tuhron dan orang tersebut suci, wa kana dan ada tuh kebiasaannya orang tersebut tajdidal wudu, memperbaharui wudu, lazimahu maka wajib kepada orang tersebut al wudu'u wudu. Wa fa illam yakun, kalau tidak ada tuh kebiasaannya orang tersebut tajdidal wudu, itu memperbarui wudu, au kana hadatsan atau orang tersebut hadas sebelumnya itu, fahuwa maka orang tersebut al-ana sekarang mutatahhirun, itu suci. Ini agak panjang kalimatnya. Nih, Isma. Yang tidak pegang kitab, Ustadz kasih cara mengetahui paling gampang. Oh, kita pakai bahasanya gini aja, pakai bahasanya suci sama hadas itu. Ingat-ingat, suci sama hadas. Ada orang yakin suci, ragu-ragu hadas, berarti dia suci. Ada orang yakin hadas, ragu-ragu dia suci, berarti dia hadas. Ada orang yakin dua-duanya. Saya itu wudu, tapi saya juga hadas. Cuman nggak tahu hadas yang duluan apa wudu yang lebih dulu. Saya nggak tahu nih yang mana. Itu lihat keadaan sebelumnya yang terjadi itu. Kalau keadaan sebelumnya kamu punya hadas, berarti saat ini kamu suci. Kalau sebelumnya kamu punya wudu, berarti saat ini kamu hadas. Jadi dibalik dia. Enggak. Nah, itu kalimatnya begitu. Jadi keadaannya dibalik. Jadi kalau kamu yakin, begini, Isma, yakin wudu dan hadas, yakin. Tapi tidak tahu mana yang lebih dulu terjadi. Maka lihat sebelum terjadi dua ini, keadaan kamu yakinnya yang mana? Yakin sebelum terjadi dua ini keadaan saya hadas, berarti sekarang kamu suci. Kebalikannya, bukan yakin hadas berarti hadas, enggak, suci. Kalau kamu yakin sebelum terjadinya dua perkara ini kamunya hadas, maka sekarang kamu suci. Kalau yakin kamu tohir, suci, maka sekarang kamu batal. Itu kalau ragu-ragu. Tapi jarang seperti ini. Yakin dua-duanya, tapi nggak tahu yang pertama yang mana. Tapi kalau terjadi seperti itu hukumnya. Kemudian yang terakhir, waman ahdatsa, dan barang siapa yang hadas seseorang, haruma maka haram alaihi kepada orang tersebut. Oh, ini namanya sesuatu yang diharamkan ketika apa? Ketika hadas. Adalah sesuatu yang diharamkan ketika hadas. Waman ahdatsa, barang siapa yang hadas orang tersebut, haruma maka haram alaihi kepada orang tersebut. Pertama, as-salatu salat. Udah jelas ini, haram salat untuk orang yang tidak punya wudu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi. Nabi mengatakan kepada kita, kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalu, tidak akan menerima Allah salata ahadikum, dengan salat salah satu di antara kalian semua, idza ahdatsa, ketika hadas. Artinya ketika punya hadas kamu salat, tidak akan pernah diterima. Hatta yatawadda, sehingga orang tersebut menjalankan wudu, enggak bisa. La yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda, idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini menjadi sebuah dalil bahwa salat seseorang yang punya hadas itu tidak boleh. Bahkan kalau dia memaksakan diri,
Dia nggak punya wudu, maksa malah salat, haram hukumnya. As-salat biduni taharatin haramun. Menjalankan salat tanpa adanya taharah itu hukumnya haram. Paham tidak? Wa sujudu tilawah sama tuh, sujud tilawah. Sujud tilawah juga sama. Wa syukri dan sujud syukur juga sama, harus punya wudu. Wa tawaf dan tawaf, wa hamlul mushaf dan memegang apa? Memegang aw hamlul mushaf, membawa Al-Qur'an. Walau bi alaqatihi, walaupun dengan alaqah. Alaqah itu kalau zaman dulu waladi bawa Quran itu begini. Ini ada tas begini, dimasukin Al-Quran ke dalam, kemudian ditarik talinya, jadi mengkerut, mungkus. Ini namanya tali, ini namanya alaqah. Namanya apa sih kalau kita? Kalau di Sunda itu disebut tas itu namanya kaneron gitu. Sekarang ente kalau punya tas ada talinya nggak? Ada talinya nggak? Ada, itu alaqah namanya. Walau bi alaqatihi, walaupun membawanya apa? Dengan alaqahnya. Au fi sundukihi, atau di sunduknya, di wadahnya. Di sunduk tuh dipetik di tasnya misal, sama. Wa masuhu, dan mengusapnya Al-Qur'an, sawaun, baik adanya al-maktubu yang ditulis bainal asturi, antara astur, barisan, jajaran, wal hawashi, dan pinggiran. Tuh, Asma waladi. Asma. Tuh, perhatikan. Ini namanya astur. Astur itu barisan-barisan. Ini yang ada tulisannya. Ente nggak punya wudu, megang ini haram. Bagaimana kalau ini pinggiran nih, nggak ada tulisan kan? Pinggiran ini kan nggak ada tulisan. Ini namanya hawashi. Pinggiran ini disebut namanya hawashi. Bagaimana dengan hawashi, pinggiran ini? Ini tidak haram apa tidak? Haram tetap. Baik yang ada tulisan astur atau hawashi, ini haram, sama-sama haram. Gak boleh disentuh, gak boleh dipegang. Kalau sampai dipegang, sama hukumnya haram. Makanya di sini dikatakan tuh, sawaun al-maktubu bainal asturi wal hawashi. Wajilduhu, kulitnya, jilid itu ini. Wa alaqatuhu, dan talinya, wa kharitatuhu, dan tasnya, wa sundukuhu, dan petiknya, wa huwa, dan Al-Qur'an, fihima, di dalam sunduk dan kharitah. Itu haram. Jadi dibawanya haram. Alhamdulillah, kayak ente misalnya apa namanya? Punya tas-tas kecil, dimasukin Quran, Qurannya ada di dalam, dibawa, haram. Lain kalau handphone. Kalau handphone tidak haram auladi. Misalnya ini di handphone Ustaz kan ada Al-Qur'annya ini. Ada aplikasi Quran. Nah, sekarang misalnya contohnya Ustaz itu tidak punya wudu misalnya. Misal Ustaz itu tidak punya wudu, Ustaz tidak punya wudu, megang handphone ini haram apa enggak? Enggak haram. Kenapa? Karena Al-Qur'an di dalam handphone itu bukan Al-Qur'an, tapi soda. Soda itu kayak semacam apa ya? Kalau kena sinar ada, kalau tidak ada sinar nggak ada. Itu soda. Maka pada saat aplikasinya dinyalakan, Al-Quran sedang dibaca, maka handphone ini hukumnya hukum Quran. Harus punya wudu. Tapi kalau aplikasi Qurannya sedang dimatikan, posisinya normal, ente lagi WA, lagi pegang handphone misalnya, maka tidak diwajibkan memiliki wudu. Paham? Kemudian wakadza, dan begitu juga yahrumu, diharamkan massun, mengusap, wa hamluma, dan membawa sesuatu kutiba yang ditulis Al-Qur'an, li dirasatin, untuk dirasah, walau ayatan, walaupun satu ayat, kalauhi, seperti papan tulis, wa ghairihi, dan selain papan tulis. Sama itu. Kayak misalnya guru-guru nih lagi nggak punya wudu, ngajar, nulis ayat Al-Qur'an di mana? Di papan tulis, itu haram. Tidak boleh. Tapi ini ada perbedaan pendapat kalau ini. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, sebagian mengatakan haram. Masih ada pendapat kalau masalah ini. Ya. Sekarang masalah yang kedua, ini masalah membawa Al-Qur'an digabung dengan yang lain. Masih haram apa tidak? Kalau tadi yang haram-haram itu semua murni Al-Qur'an. Misalnya gini, ente ada tas diisi Al-Qur'an, ente kresek diisi Al-Qur'an. Ini kresek nih murni ente bawa Quran satu, itu haram sudah.
Tapi kalau dicampur dengan yang lain gimana? Seperti misalnya ente punya tas. Di dalam tas ente ada Quran, ada baju misalnya, ada sorban misalnya, ada kaos dalam di dalam tas ente. Ente ini bawa itu boleh nggak? Karena bisa jadi ente niatnya bawa Al-Quran, ente bisa jadi niatnya bawa pakaian. Cuman Al-Qurannya ada di dalam. Nah, bagaimana ini masalahnya? Wa yahillu dan halal hamlu mushafin, membawanya Al-Quran fi amti'atin, di wadah. Boleh tuh. Tuh, boleh tuh. Wa yahillu hamlu mushafin fi amti'atin, bersama apa? Bersama barang-barang. Amti'ah bukan wadah, barang-barang. Alhamdulillah, dengan barang-barang boleh dibawa. Alhamdulillah. Syuk. Ini ikhtilaf. Wa yahillu hamlu musafin, dan halal membawa musaf fi amti'atin, fi bimakna ma'a. Fi harfu jarrin bimakna ma'a. Fi amti'atin ay ma'a amti'atin, bersama barang-barang yang lain. Wa in sagura jiddan, walaupun barangnya kecil seperti jarum. Wa in qasadal mata wahdah wa kan qasadahuma khilafan li syai'in hajar fi tuhfa wa kadza ma'al itlaq inda mimra la bi qadil mushaf wahdah wa yahilu hamlu mushaf mutlaqan wa tafsir mazkur. Isma' gini waladi, isma'. Bawa Quran bersama barang yang lain. Kalau niatnya bawa Quran, ente haram. Karena bawa Quran sementara ente tidak punya wudu. Tapi kalau niatnya ente membawa Quran dan barang, atau niatnya membawa barang saja, maka sekalipun tidak punya wudu hukumnya halal. Boleh maksudnya. Paham tidak? Wa hulla, dan dihalalkan hamlu darahim, membawa dirham. Dirham itu uang logam perak. Wa dananir, dan uang dinar. Dinar itu logam emas. Wa khatamin, dan khotam cincin. Wa thawbin, dan baju. Kutiba, yang ditulis alaihinna, atas itu semua, Al-Qur'anu, Qur'an. Jadi kalau di baju ada ayat Al-Qur'annya, boleh dipakai. Ya, tapi itu dari sisi hukum memakai baju yang ada tulisan Al-Qur'an. Tapi dari sisi hukum menulis Al-Qur'an di baju bagaimana? Nah ini. Itu makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Khawatir nggak bisa menjaga dan lain-lain. Dia ada ihtiram, tidak adanya penghormatan kepada Al-Quran. Kemudian wa yahillu, dan halal wa kutubu fikhin, dan kitab-kitab fikih. Boleh tuh. Di kitab fikih kan kayak ini. Ini kitab fikih nih. Ada Qurannya nggak ini? Ada Qurannya di dalam. Boleh nggak dibawa? Boleh. Halal kalau ini. Karena udah campuran. Kutubu fikhin, wa hadisin, dan kitab hadis, wa tafsirin, dan kitab tafsir, fiha, di dalam kitab-kitab tersebut, Qur'anun, ada Al-Qur'an. Bisyarti, tapi bisyarti, dengan syarat ayyakuna, ada ghairul Qur'ani, selain Qur'annya, aktsara, itu lebih banyak. Sekarang gini, Isma. Ini kitab fikih yang Ustaz pegang. Di sini ada Qurannya nggak? Ada. Ada lain Qurannya nggak? Ada. Banyakan mana? Yang Qurannya apa lain Qurannya? Nah itu harus begitu. Timbangannya harus begitu. Misalnya huruf Al-Qurannya 1000 di kitab ini. Huruf selain Al-Qurannya bisa 100.000 misal. Secara jumlah semuanya. Maka boleh membawanya. Tapi kalau tafsir Jalalain, ulama mengatakan kalau tafsir Jalalain afdalnya punya wudu. Karena selisihnya itu sedikit tafsir Jalalain itu. Alhamdulillah. Iya. Iya, hamluka kutubi fikih inda haji qadabba maratain. Nama tafsir bila tahara kuriha. Paham tak? Kemudian selanjutnya wa yumkinu wa yumakkanu, bukan wa yumkinu. Wa yumakkanu, dan dipasrahkan as-sabiyyu, anak kecil, al-muhditsu, yang hadas,
min hamlihi, dari membawa Al-Quran, wa massihi, dan mengusap Al-Quran. Boleh tuh anak kecil yang tidak punya wudu boleh membawa Al-Quran, boleh memegang Al-Quran. Kita pasrahkan boleh. Misal kayak Ustadz nih ke si Hanif, ke si Zen ini Quran bawa Zen misalnya. Boleh. Alhamdulillah, boleh. Tapi kalau ke anak kecil yang membahayakan nggak boleh. Kayak ngasih Quran ke si Musnah misalnya, jangan. Kenapa? Karena dia belum punya pikiran. Khawatir Quran nanti disobek-sobek. Khawatir Qurannya didudukin, jangan. Gini Allah nih, gini Isma. Isma. Anak kecil boleh nggak dikasih Quran? Isma. Anak kecil boleh nggak dikasih Quran? Dua. Kalau anak kecilnya sudah tamyiz, dia ngerti itu Quran, boleh. Walaupun anak kecil itu nggak punya wudu. Boleh. Yang kedua, anak kecilnya belum tamyiz, belum punya akal, belum punya cedok, belum punya tamyiz. Bagaimana? Jangan dikasih. Kenapa? Karena khawatir di pandangan dia ini biasa aja, nanti dipakai canda, dilempar-lempar, nanti didudukin. Bahkan mungkin bisa diam, dia disobekin. Diludahin bisa jadi. Kenapa? Karena goyer mumayyiz, belum punya pengertian bahwa ini Al-Quran. Itu nggak boleh. Menyerahkan Al-Quran kepada anak kecil yang belum tamyiz, itu tidak boleh. Punya wudu atau tidak punya wudu nggak jadi pengaruh. Tapi kalau anaknya sudah tamyiz, walaupun tidak punya wudu, boleh ditamkinkan. Tamkin itu diserahkan Al-Quran. Entah. Kemudian masalah selanjutnya, ini masalah luar biasa nih. Walau kataba, dan kalau menulis, muhdithun, orang yang hadas, au junubun, atau orang junub punya hadas besar, Qur'anan, kepada Al-Quran, walam yamassahu, dan tidak mengusap orang tersebut kepada tulisan, walam yahmilhu, dan tidak membawa orang tersebut kepada tulisan, jaza, maka boleh. Boleh tuh. Ini waladi Isma. Isma. Ustadz misal tidak punya wudu. Ustadz punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Akhirnya Ustadz ngambil kapur tulis, misal Ustadz mencatatkan 1 ayat, 2 ayat di papan tulis untuk santri, misal untuk kalian. Ustadz catat nih, misal ya, Ustadz tahu tulis nih di papan tulis, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tapi Ustaz cuma nulis doang. Tidak Ustaz megang, Ustaz juga tidak membawa papan tulisnya. Boleh enggak? Boleh. Orang yang muhdits, orang yang junub, menulis Al-Quran tanpa dia pegang, tanpa dia bawa, boleh. Tapi kalau nulisnya di buku nggak boleh. Pinjam. Misalnya mohon maaf, ini ada yang minta nih, Ustadz keadaannya junub nih, atau Ustadz keadaannya muhdits, Ustadz nyatet nih ayat Al-Quran. Haram, nggak boleh. Kok haram? Karena Ustadznya apa? Memegang, menyentuh, dan membawa. Tapi kalau di papan tulis saja Ustadz nulis, walaupun Ustadz keadaannya junub, itu tidak apa-apa. Makanya di sini ibaratnya begini, perhatikan. Walau kataba, dan kalau menulis, muhdithun, orang yang hadas, au junubun, atau orang yang junub, Qur'anan, kepada Al-Quran, walam yamassahu, dan dia tidak mengusapnya, walam yahmilhu, dan dia tidak membawanya, jaza, maka boleh. Boleh tuh. Betul? Boleh. Masalah lagi yang terakhir, masalah lagi. Walau khofa, dan kalau takut seseorang, khawatir, punya takut nih. Alal mushafi, atas mushaf, mushaf itu Al-Quran, min harqin, dari terbakar, au gorkin, atau tenggelam, banjir misalnya.
au yadi kafirin atau tangan orang-orang kafir, au najasatin atau takut terkena najis. Wajaba maka wajib akhdhuhu mengambilnya orang tersebut kepada Quran ma'al hadathi walaupun bersama hadas wal janabati dan junub. Wal janabati dan junub. Jadi boleh tuh. Misalnya ada Al-Qur'an, ini kalau tidak diambil bakalan keinjek. Misalnya ada orang di pinggir jalan tuh nemu Quran. Ini bakalan keinjek nih. Tapi intinya nggak punya wudu. Atau intinya punya hadas besar, junub. Bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh untuk menyelamatkan itu Al-Qur'an. Paham tidak? Tapi catatan pertama, Isma, catatannya nih boleh ente illam yajid kalau tidak menemukan orang tersebut mustaudaan orang yang bisa dititipkan lahu kepadanya. Kalau ada orang mah yang bisa dititip, ente punya wudu nggak punya, ambil deh Quran tuh, tolong dah benahin dulu yang benar, taruh di tempat yang baik. Itu udah nyuruh orang, jangan dia yang ambil. Lakin tetapinya ya tayammum orang tersebut in qadaro apabila bisa. Kalau bisa tayamum dulu, kalau nggak bisa nggak usah. Yang terakhir wa yahrumu dan haram tawassuduhu menjadikan bantal kepada Al-Qur'an. Haram tuh. Maksudnya ini Quran. Ente tidur dijadikan bantal Quran begini, haram. Nggak boleh Quran dijadikan apa? Bantal, tawassud. Tawassud itu dari kalimat wisada. Wisada itu apa? Bantal. Tawassud itu menjadikan bantal. Boleh nggak Quran dijadikan bantal? Nggak boleh. Wa yahrumu tawassuduhu wa ghairihi dan selain Al-Qur'an min kutubil ilmi dari kitab-kitab ilmu. Enggak boleh tuh. Ente sekarang ngafalin kitab fikih, habis ngafalin kitab fikihnya pakai tidur, enggak boleh. Dijadikan bantal enggak boleh. Tawassud namanya. Adalah wa yahrumu tawassuduhu wa ghairihi min kutubil ilmi dari kitab-kitab ilmu. Tapi ilmunya ilmu syariat. Tapi kalau ilmunya ilmu duniawi, ilmu hukum boleh. Seperti misalnya maksudnya ente beli buku fisika, beli buku matematika, misal. Boleh nggak ente kalau tidur mau dipakein bantal? Boleh. Walaupun keluar cairan di mulut ente ke situ. Itu buku putih akhirnya jadi kuning seperti keju. Tetap itu boleh. Cuman bukunya jadi bau. Wa yahrumu tawassuduhu wa ghairu min kutubil ilmi. Baik. Kemudian yang terakhir waladi sudah bab qada'il hajat. Bagian bab qada'il hajat qada'il hajat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad